Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Maulana. Saya dari kelas 10 AKL yang mempresentasikan tentang bentuk laporan keuangan dan jenis lembaga keuangan non-bank. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi bercatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi membeli maupun penjualan dan kredit. Bentuk-bentuk laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Jenis laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Terdapat 2 jenis laba rugi, yaitu single step dan multi step. Apa itu laba rugi single step? Laporan keuangan menyajikan pendapatan. 2. Laporan kas. Jenis laporan kas adalah laporan yang berisi data terkait arus keluar masuk yang perusahaan dalam periode tertentu, sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. 3. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal juga 4. Laporan neraca. Laporan perusahaan selanjutnya laporan neraca. Laporan neraca bisa berisi data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan sebelumnya. Bahkan laporan ini juga diinput aktiva, kewajiban, dan modal. Neraca juga menjadi prioritas perusahaan. Jika ada selisih, berarti ada yang harus diberi. Jenis lembaga non-bank. 1. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jasa untuk menanggulangi resiko atau kerugian kehilangan manfaat tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena ketidakpastian di masa yang akan datang. Pemilik asuransi berasal dari premi yang dibayar nasabah, berasal dari penyertaan modal, berasal dari hubungan investasi. 2. Perusahaan taspen. 4. Laporan neraca. Laporan perusahaan. Laporan neraca yang biasa berisi data kepentingan perusahaan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Neraca juga menjadi prioritas perusahaan. Jika ada selisih, berarti harus ada yang dirubah. Ini merupakan tugas operator keuangan. Jenis lembaga non-bank. Perusahaan asuransi. Perusahaan yang menawarkan berbagai jasa untuk menanggulangi risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena ketidakpastian di masa yang akan datang bagi pemilik asuransi. Dua. Perusahaan dana pensiun atau badan hukum yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mengelola dana untuk menjadikan program yang menjadikan nafkah pensiun bagi orang yang sudah tidak produktif. Lanjutan spekulasi pinjam. 3. Operasi simpan pinjam. Bursa efek atau pasar modal merupakan tempat jual beli surat-surat berharga, saham dan obligasi. Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik perusahaan. Obligasi merupakan surat berharga yang menjadi instrumen utama perusahaan untuk memperoleh tambahan modal. Pemilik obligasi bukan pemilik perusahaan. Perusahaan ajak piutang. Piutang merupakan badan usaha melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengendalian urusan piutang. 6. Perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal usaha. Keunggulan modal ventura yaitu sumber dana bagi perusahaan baru, tersedia penyertaan manajemen kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal ventura. 7. Penggadaian. Penggadaian merupakan bentuk usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan bergerak. Penggadaian diciptakan atau meniadakan izin riba pinjaman tidak wajar dilakukan oleh rentenir serta menunjukkan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi. 8. Perusahaan sebagai organisasi. Perusahaan yang melakukan pembiayaan secara langsung